Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal amal fis sirri wal alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhawat, as-saimin as-saimat, rahimani rahimakumullah. Jamaah Masjid Nurul Islam yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, menakdirkan, mengumpulkan kita di tempat semulia-mulianya tempat. Sekaligus kita berada di dalam majelis ilmu, paling mulianya majelis. Bahkan kita juga berada di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita daripada hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang selalu mendapatkan anugerah karunia daripada Allah Ta'ala, hidayah dan istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai akhir hayat kita nanti. Kita berada di dalam Islam dan iman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita daripada hamba-hambanya yang benar-benar menjalankan ibadah Ramadan, sehingga ibadah Ramadan kita dari hari ini, dari hari pertama sampai hari ini, ibadah puasa kita dan seluruh amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Ta'ala. Serta dengan harapan doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan, kemampuan. A'inna ala siyami haqqa siyam wa a'inna ala al-qiyami haqqal qiyam. Kita bisa menyempurnakan ibadah puasa Ramadan sampai di hari terakhir. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala juga berikan kekuatan kepada kita untuk menghidupkan di malam-malam hari daripada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memperjumpakan kita kembali dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani rahimakumullah. Kita sudah lalui bulan Ramadan sepertiganya. Bahkan pada malam hari ini kita masuk malam 15. Allahu Akbar. Sudah setengah daripada bulan Ramadan sudah berlalu. Padahal kita kayaknya masih kemarin nih, waktu mau nunggu-nunggu datangnya Ramadan, masih rame-ramenya sidang isbat. Hari ini kita sudah akan ditinggal oleh Ramadan setengah daripada bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ada sebuah catatan dari para ulama sekaligus sebagai bahan renungan buat kita semua.
sebuah aktivitas yang dilakukan dengan bentuk rutinitas yang kontinu, yang berlanjut terus, menjadi salah satu daripada tabiatnya seorang manusia. Itu ada kondisi yang namanya terasa lelah, capek, bahkan ada sedikit kebosanan. Subhanallah, ini sudah menjadi kodratnya manusia, fitrahnya manusia. Dinyatakan oleh para ulama, ketika sudah melalui sepertiga yang pertama, bahkan setengah yang awal, setengah dari yang pertama di bulan Ramadan, akan ada sebuah kondisi yang namanya kal wa mal. Kallun wa mal. Subhanallah, terasa berat, subhanallah, dan juga ada bosan. Ini kondisi yang tidak bisa dielakkan daripada kondisi setiap yang namanya manusia. Apalagi ketika kita punya kegiatan rutin, aktivitas setiap hari dan seterusnya, pasti akan mulai ada rasa-rasa tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah, maha kasih sayang kepada hambanya, yang luas rahmatnya dan seterusnya, bagaimana mempersiapkan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang khusus ini dengan kelebihan-kelebihan keutamaan yang hari demi hari, waktu demi waktu. Sepertiga yang pertama berbeda dengan sepertiga yang kedua keutamaannya. Anugerahnya, karunia-Nya Allah Ta'ala berikan lebih lagi. Tujuannya agar setiap dari kita tetap stabil semangatnya, bahkan bisa lebih meningkat semangatnya. Bahkan ketika sudah melewati sepertiga yang kedua, kita akan masuk di sepertiga yang ketiga. Di sanalah puncaknya. Di sana puncak Ramadan. Jadi bukan yang pertama. Kadang-kadang kebanyakan kita semangatnya di awal doang. Ketika sudah mulai berlalu sepertiga pertama, apalagi sepertiga kedua, sudah banyak mengalami yang namanya kemajuan. Benar? Hah? Subhanallah. Apa yang maju? Masya Allah. Subhanallah. Terbalik. Kita biasa-biasa dulu sekarang nih. Kalau boleh diperumpamakan, kita masuk speed 2 dulu deh. Kadang-kadang 3, mundur lagi 2. Subhanallah. Tapi nanti ketika di sepertiga terakhir kita full power, full speed. Karena di sana sebenarnya puncak daripada yaitu perjalanan Ramadan. Di sana sebenarnya anugerah karunia yang terbesar yang Allah letakkan, Allah persiapkan bagi hamba-hamba pilihan, bagi hamba-hamba yang diistimewakan, yang disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Karena di sepertiga terakhir ada malam-malam harinya yang lebih utama daripada seluruh malam yang ada di bulan Ramadan, bahkan yang ada di dunia, yang ada dalam 1 tahun. Itulah malam-malam yang paling mulia. Bahkan ada nanti salah satu daripada malam-malam tersebut yang nilainya sangat besar, yang nanti kita akan kenalin, kita akan pahami malam apa gerangan. Berada di sepertiga terakhir di bulan Ramadan. Malam yang dinamakan malam tersebut sebagai malam yaitu yang penuh dengan berkah. Penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam 3 ayat, di dalam surat yang berbeda, menjelaskan tentang keutamaan daripada malam tersebut, sekaligus nilai daripada malam tersebut. Karena pada malam tersebut adalah menjadi malam keberhasilan daripada orang-orang yang berada di dalam bulan Ramadan, ditentukan dengan malam tersebut. Karena malam tersebut
punya kelebihan, timbangan, ukuran nilainya daripada seluruh malam yang ada di dunia. Malam tersebut dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim di dalam 3 ayat. Yang ayat ini secara makna perlu untuk masih dikolaborasi, perlu untuk disatukan agar bisa benar-benar, yaitu memberikan penjelasan yang konkret, yang seutuhnya, yang bisa dipahami dan juga sekaligus bisa untuk kita mengisi daripada malam tersebut. Surat yang pertama atau ayat yang pertama di dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Malam tersebut berada di dalam bulan Ramadhan. Ayat yang kedua yang lebih jelas, lebih spesifik menjelaskan tentang malam tersebut. Di dalam surat Al-Qadar Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, yaitu Al-Quranul Karim pada malam Lailatul Qadar, karena malam tersebut punya nilai karena diturunkannya Al-Quranul Karim. Bahkan bulan Ramadan menjadi bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang menjadi bulan penghulu daripada bulan-bulan yang lainnya, bukan karena sebab yang lain, karena satu sebabnya, karena pada bulan tersebut diturunkannya Al-Quranul Karim. Ayat yang ketiga ada di dalam surat Ad-Dukhan. Ayat yang ketiga Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh aku turunkan atau kami turunkan Al-Quranul Karim di malam yang penuh dengan keberkahan. Malam yang penuh dengan keberkahan. 3 ayat ini secara umum menjelaskan tentang yaitu turunnya Al-Quran berada di bulan Ramadan, bulan yang dinamakan bulan Ramadan, diturunkannya Al-Quran pada bulan tersebut, lebih tepatnya yaitu pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar tersebut adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Apa malam yang penuh keberkahan itu? Siapa yang tahu? Apa maknanya malam keberkahan? Ayo, apa malam yang penuh berkah itu? Apa berkah itu? Apa bedanya berkah sama berkat? Nah, lebih jelas lagi itu. Apa bedanya berkah dengan berkat? Cuman beda T doang. Yang ini berkah, yang ini berkat. Dua-duanya memberikan sebuah persepsi makna yang ditunggu-tunggu, yang diharapkan. Benar gak? Berkah sama berkat sama-sama ditunggu gak? Sama-sama dicari gak? Subhanallah, apalagi yang namanya berkat. Kalau hadir acara gitu kan, belum juga keluar-keluar tuh berkat pada noleh kiri kanan. Mana itu kagak ada. Subhanallah, bener nggak? Ya Allah, kayaknya yang jawab betul nih semangat banget. Mantan jangan-jangan nih. Mantan penerima berkat gitu kan. Subhanallah. Dua-duanya sama-sama ditunggu, sama-sama dicari, berkah sama berkat. Tapi bedanya yang prinsip, kalau berkat, kata orang condet dibilang besek. Baru dibawa ke rumah, sebentar aja udah habis. Itu berkat tuh. Tapi kalau berkah, subhanallah,
Dia sesuatu yang ditunggu-tunggu, yang dicari, yang diraih, besar dan banyak, dan dia terus menerus nggak habis-habis. Itulah berkah. Silahkan kita tinggal milih, mau milih berkat apa milih berkah. Subhanallah. Bulan Ramadan satu-satunya bulan yang dinamakan dengan bulan mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena di setiap hari, mulai hari pertama, di setiap malam, dari mulai malam pertama sampai hari yang terakhir, malam yang terakhir, di setiap waktunya penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan anugerah, penuh dengan karunia-karunia yang datang dari Allah Ta'ala. Tak putus-putusnya. Itulah berkah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang dinamakan di dalam Al-Quran, malam diturunkannya Al-Quran, malam yang di dalamnya penuh dengan kebaikan, penuh dengan kebaikan yang tak putus-putusnya, dari mulai detik awal masuk malam Lailatul Qadar sampai berakhir malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar itu sebenarnya? Ada yang tahu? Kira-kira apa malam Lailatul Qadar itu? Malam yang pertama apa tadi? Malam turunnya Al-Quran. Kalimat Al-Qadar, Lailatul Qadr. Kalimat Al-Qadar dijelaskan oleh para ulama ada di dalam dua makna. Malam yang penuh berkah tadi, malam Lailatul Qadar itu di dalam dua makna. Makna yang pertama kembali kepada kalimat Al-Qadar. Apa Al-Qadar itu? Ini dipakai bahasa Indonesia juga kadar. Ya kan? Kadar maksudnya adalah nilai. Maksudnya adalah nilai. Ini barang ada kadarnya. Sama seperti sesuatu seperti barang yang berharga, emas ada kadarnya, intan ada kadarnya, dan seterusnya daripada yaitu barang-barang yang berharga ada kadarnya. Itulah malam Lailatul Qadar, ada nilainya, ada timbangannya, ada konversinya. Berapa nilai daripada malam Lailatul Qadar? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Subhanallah. Inilah nilai daripada malam Lailatul Qadar. Nilainya sama dengan 1000 berapa tahun? Coba hitung. Lama kan ngitungnya kan? Lama pasti ngitungnya. Baru ngitung aja lama. Gimana kita mau menjalaninnya? Sebanyak itu, sepanjang itu. Subhanallah. 83 tahun lebih. 83 tahun 4 bulan atau 6 bulan kira-kira. Subhanallah. Nilainya malam tersebut adalah 83 tahun. Dan nilai ini untuk siapa? Bagi siapa? Allah Ta'ala mempersiapkan nilai ini untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk hamba-hambanya yang berada di bulan Ramadan, yang dipilih, yang ditakdirkan, yang diistimewakan sampai ke dalam bulan Ramadan, puncak daripada anugerah keistimewaan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka adalah malam Lailatul Qadar yang nilainya 83 tahun lebih. Walaupun tidak semuanya yang mereka berada dalam bulan Ramadan bisa sampai kepada titik kunci keberkahan, anugerah karunia yang ada di dalam bulan Ramadan. Apa sebabnya? Makna qadar yang kedua, kalimat al-qadar yang kedua artinya dijelaskan oleh para ulama daripada riwayat Abdullah bin Abbas. Riwayat daripada Abdullah ibnu Abbas bahwasanya al-qadar artinya kembali kepada takdir. Kembali kepada takdir. Apa maksudnya? Malam Lailatul Qadar dikaitkan dengan takdir.
Al-Imam Abdullah bin Abbas menafsirkan yang diriwayatkan daripada muridnya, dan tafsir ini datangnya daripada Abdullah bin Abbas tentang kalimat qadar, yaitu malam di mana ditentukannya catatan takdir yang kecil, yang besar, yang sifatnya yaitu perinci, yang durasi waktunya adalah setahun ke depan bagi setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Apa dasarnya? Mana buktinya? Di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh aku turunkan atau kami turunkan Al-Quranul Karim pada malam yang penuh dengan keberkahan. Malam apa tersebut? Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut Allah subhanahu wa ta'ala perincikan tentang catatan takdir, ketentuan yang kecil yang besar bagi setiap hamba Allah ta'ala pada malam tersebut untuk setahun yang akan datang. Dan ini riwayatnya sahihah, diambil daripada salah satu riwayat penafsiran daripada Al-Quranul Karim. Tapi sebagian dari saudara-saudara kita meyakini yang namanya malam turunnya perubahan, yaitu penutupan buku, bukanya buku baru pada malam nisfu Sya'ban. Nggak ada, dalilnya nggak benar. Subhanallah, dalilnya nggak benar. Minimal riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang hal tersebut lemah, bahkan banyak yang palsu. Subhanallah. Tapi ini berdasarkan firman Allah, wahyu yang datang dari Allah, yang ditafsirkan oleh salah seorang sahabat yang paling mulia, yang paling utama di dalam menafsirkan Al-Quran, Abdullah bin Abbas. Beliau menjelaskan bahwasanya turunnya catatan ketentuan hamba-hamba Allah Ta'ala untuk setahun yang akan datang di malam Lailatul Qadar, bukan malam yang lain. Kumpulnya kita pada sore hari ini, subhanallah, terus terang ini baru pertama bagi kami. Ini pastinya jelas adalah ketentuan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketentuannya Allah turunkan di malam Lailatul Qadar tahun yang lalu. Kita berkumpul di sini, di Nuris, subhanallah, di momentum buka bersama, Masya Allah. Ini adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, karena tentuannya diturunkan sejak malam Lailatul Qadar tahun yang lalu. Ini makna yang kedua daripada Lailatul Qadar. Makna yang pertama kembali kepada nilai daripada malam tersebut. Yang kedua, karena besarnya nilai tersebut sehingga malam tersebut dijadikan malam daripada turunnya catatan takdir setiap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Malam Lailatul Qadar, setelah kita memahami tadi tentang definisinya, apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar, yang kembali kepada dua makna tadi, malam yang bernilai dan malam diturunkannya catatan takdir. Durasinya itu berapa lama sih malam Lailatul Qadar itu? Durasi daripada malam Lailatul Qadar, di surat yang sama, yaitu dalam surat Al-Qadar, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang waktu daripada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini dia durasi waktunya. Malam Lailatul Qadar sangat panjang. Dimulai dari sejak terbenamnya matahari, karena dinamakannya Lailah. Apa definisi Lailah itu? Malam hari. Malam hari ditandainya dengan terbenamnya matahari, munculnya mega merah, tanda masuknya maghrib. Berarti Lailatul Qadar terjadinya di malam hari. Waktunya dari terbenam matahari hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Ada nggak Laila di siang hari? Pernah dengar nggak? Ada salah seorang yang ditanya, bisakah malam Lailatul Qadar itu terjadi di siang hari? Kalau Allah mengkehendaki bisa-bisa saja. Masya Allah. Capek deh kalau orang bukan ahlinya yang ngomong begitu, gitu kan? Kalau tidak punya ilmunya, subhanallah, masa malam bisa terjadi di siang hari? Bayangin. Subhanallah. Kecuali Lailah binti Thayyib ada di siang hari, bener nggak? Iya. Kalau Lailah binti Thayyib ada di siang hari, dia nggak nunggu malam hari. Tapi kalau Lailatul Qadar adanya di malam hari. Subhanallah. Lailatul Qadar adanya di malam hari. Durasi waktunya jelas. Sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Berarti panjang. Lailatul Qadar itu waktunya panjang. Ini juga termasuk salah satu bentuk kesempatan bagi kita. Untuk setiap dari kita, bagaimana berlomba-lomba meraih untuk bisa mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Cuman kapan tuh malam Lailatul Qadar? Ada yang tahu? Kapan malam Lailatul Qadar itu? Khususnya Ramadan tahun ini kira-kira. Ada yang dapat bocoran? Persisnya kapan? Ada yang bocorin nggak kira-kira? Bagi dong gitu kan. Kalau ada bocoran-bocoran, tidak mungkin. Karena sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada sesuatu yang terjadi antara beberapa sahabat ketika Nabi akan menginformasikan tentang malam Lailatul Qadar. Ada beberapa sahabat yang sedang berselisih. Sedang berselisih di masjid. Subhanallah. Akhirnya Nabi urungkan untuk memberikan penjelasan tentang malam Lailatul Qadar, dan sejak itu sampai nanti hari kiamat, malam Lailatul Qadar menjadi sesuatu yang gaib. Tidak ada yang tahu satupun daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa kisi-kisinya. Mau tahu nggak kisi-kisinya? Mau tahu nggak? Mau banget apa mau benar? Mau doang? Masya Allah. Tidak mungkin setiap dari kita ketika sampai di bulan Ramadan tidak mau mencari malam Lailatul Qadar. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Karena ada sebab utama nanti. Akan ada sebab utamanya. Ketika seseorang sampai di bulan Ramadan, kemudian dia melewatkan begitu saja malam Lailatul Qadar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan di dalam hadis yang sahih bahwasanya bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Di bulan tersebut ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar yang nilainya 1000 bulan. Barang siapa yang melewatkan malam tersebut, sungguh dia akan terlewat seluruh kebaikan Ramadan.
Bayangkan, hadis sahih, Nabi mengatakan orang yang nggak peduli, cuek untuk meraih malam tersebut, subhanallah, dia cuman puasa doang. Dia cuman rame-ramein Ramadan doang. Karena tidak mungkin orang yang berada di bulan Ramadan tidak meraih, tidak mencari malam Lailatul Qadar, karena kunci daripada seluruh keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan melalui malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang terlewat malam tersebut, sungguh dia terhalangi untuk mendapatkan seluruh kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Sehingga akankah kita sia-siakan malam tersebut? Akankah kita lewatkan begitu saja? Tidak ada usaha upaya dari kita untuk mau meraihnya, mencarinya, usaha yang sebenar-benarnya untuk mendapatkan malam tersebut? Tidak mungkin. Karena umur kita aja belum tentu sampai 60 tahun. Belum tentu sampai 70 tahun. Apalagi 80 tahun. Tidak mungkin. Tapi ketika kita beribadah pada malam tersebut, subhanallah, Allah Ta'ala akan catat ibadah kita, walaupun sesederhana mungkin ibadahnya, tapi bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, kita beribadahnya dengan penuh ikhlas, penuh harapan anugerah pahala dari Allah Ta'ala, kita sama seperti beribadah selama 83 tahun. Allahu Akbar. Bayangkan bagaimana Ramadan yang kemarin. Apa usaha upaya yang sudah kita lakukan untuk meraih daripada malam tersebut? Malam Lailatul Qadar dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadis-hadis riwayat-riwayatnya yang dikumpulkan oleh para ulama, kemudian dibagi di dalam beberapa kategori. Di dalam beberapa kategori. Kategori ini sekaligus sebagai kisi-kisi, kiat-kiat, yaitu untuk memberikan semangat, mendorong kita. Dan ini sebagai bentuk daripada kasih sayang, perhatian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar bagaimana umatnya semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kisi-kisi yang pertama, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu dipastikan berada pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Udah pasti. Ini sepakat. Karena berdasarkan hadis sahih, berarti malam Lailatul Qadar yang dinyatakan tadi sebagai malam turunnya Al-Quran, berarti nuzulul Quran itu terjadinya di mana? Di 10 terakhir. Yang bilang 17 itu siapa? Dari mana? Coba tanya sumbernya, siapa yang ceritain, yang ngabarin siapa? Nabi kita cuma satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau sudah dengan tegas, dengan jelas, ayat dalam Al-Quran juga sangat muhkam, bahwasanya turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar sepanjang zaman sejarah tidak pernah terjadi selain di 10 malam terakhir. Kan dipertanyakan, iya kan? Dipertanyakan kalau mengatakan nuzulul Quran sebelum daripada 10 yang terakhir. Jangan-jangan ini adalah upaya daripada mereka-mereka yang cuman sekedar semangat tapi tidak berdasarkan dengan dasar-dasar yang kuat. Karena agama ini butuh dasar yang kuat, pondasinya yang sangat kokoh. Ada tiang-tiang yang berdiri dengan kokoh dan kuat. Dan itulah dasar-dasar agama kita. Bukan dengan katanya, bukan dengan berita-berita yang lemah, apalagi yang namanya palsu. Tidak benar. Sehingga kepastian akan
turunnya malam Lailatul Qadar, dan juga sekaligus kembali kepada turunnya Al-Quranul Karim. Siapa yang tahu turunnya Al-Quran itu ada berapa tahap? Siapa yang tahu dapat hadiah? Ayo. Ntar takjilnya ditambahin. Ada berapa? Lama amat. Ini proses turunnya dulu. Jangan kembali kepada sampainya kepada Nabi SAW. 3 ayat tadi yang kami sampaikan dijelaskan oleh para ulama tentang proses turunnya Al-Quran. Yang pertama tadi di bulan Ramadan, yang kedua di malam Lailatul Qadar, kemudian yang ketiga malam yang penuh berkah. Ini adalah proses turunnya Al-Quran. Dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas ketika mengkolaborasi daripada 3 ayat ini, bahwasanya, dan ini pendapat yang memadukan antara 2 pendapat yang menerangkan bahwasanya pendapat Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Tepat, benar. Pendapat yang lain menyatakan bahwasanya turunnya Al-Quran itu terjadi dalam 2 proses. Proses yang pertama adalah sekaligus dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, Sama'id Dunya. Jadi ada dua proses. Yang pertama dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, salah satu tempat yang ada di langit dunia. Itu pun juga terjadinya di malam Lailatul Qadar, sehingga tidak berbeda dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Proses yang pertama yang sifatnya sekaligus turun di malam Lailatul Qadar. Proses yang kedua dari Baitul Izzah, Sama'id Dunya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara keseluruhan, proses turunnya dengan bertahap selama 23 tahun. Ayat yang pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau berada di Gua Hira, sekaligus sebagai bentuk legitimasi pengangkatan beliau sebagai seorang nabi, dinyatakan oleh ahli sejarah Al-Imam Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Ar-Rahiqil Makhtum, itu pun terjadi di malam ganjil di 10 terakhir, yaitu malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Jadi nggak ada perbedaan, para ulama sepakat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas dan realita yang kembali kepada ayat yang pertama turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di malam ganjil di 10 terakhir. Itulah malam Lailatul Qadar, dinyatakan oleh beliau, yaitu pada malam 21. Malam 21. Riwayat-riwayat ini semakin mengokohkan, menjelaskan bahwasanya pasti turunnya Al-Quranul Karim di 10 terakhir, di salah satu daripada malam Lailatul Qadar, atau di salah satu daripada malam yang ganjil, dan pada malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Sehingga turunnya Al-Quranul Karim sepakat berdasarkan 3 ayat tadi dan juga penjelasan daripada Abdullah bin Abbas serta riwayat yang dinyatakan oleh ahli sejarah. Jadi yang menyatakan selain daripada itu dipertanyakan pastinya tentang keotentikan, tentang kekuatan daripada riwayatnya. Kisi yang pertama tadi, malam Lailatul Qadar terjadi di 10 terakhir di bulan Ramadan, di sepertiga terakhir, di salah satu daripada malam-malam yang ada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini kisi yang pertama. Kisi yang kedua,
Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda bahwasanya malam Lailatul Qadar ada pada salah satu malam-malam yang ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Di 10 terakhir. Berarti tadi malam yang 10 yang terakhir, kemudian yang lebih mendekati lagi di malam-malam yang ganjil dari 10 yang terakhir. Ada pertanyaan nih pasti. Kita mulainya Ramadan kan beda, iya kan? Iya, masya Allah. Mudah-mudahan di sini sih sepakat semua nih. Hah? Sepakat kan? Kayaknya kalau ngelihat suaranya ini nggak sepakat kayaknya. Ada yang duluan puasanya nih. Ada yang duluan kayaknya puasanya, masya Allah. Tapi mudah-mudahan bisa diberi hidayah. Yang puasa duluan, mudah-mudahan dikasih hidayat sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tahun depan bisa ikut bareng-bareng nunggu pengumuman, nggak ngumumin duluan. Mudah-mudahan Allah beri hidayat. Kayaknya terlalu buru-buru kalau ngumumin duluan gitu kan? Ya kan? Terlalu buru-buru. Ya Allah. Jadi kita paling bisa doain deh, mudah-mudahan dikasih hidayat. Mudah-mudahan dikasih hidayat. Kembali kepada sunnah, karena tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas panduannya jelas. Subhanallah. Kami kemarin di awal Ramadan kami sempat diskusi dengan mereka yang kekeh, yang menyatakan dengan bahwasanya tidak bisa kembali kepada yang namanya ru'yah. Aduh, subhanallah. Sedih. Sedih sekali ketika membaca catatan-catatan mereka yang kekeh kembali kepada namanya ilmu pengetahuan, yang kembali kepada yang namanya akal, yang kembali kepada hitungan-hitungan dan seterusnya. Subhanallah. Di dalamnya tidak ada sedikit pun qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Tapi yang ada akal. Innalillah. Sedih sekali. Subhanallah. Ketika coba kami jelaskan, ternyata mereka mau berpikir benar. Apa yang mereka jadikan dasar ternyata bukan qala Allah, bukan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah sebuah ajaran agama, apalagi ibadah yang mulia seperti bulan Ramadan, kita tinggalkan qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pastinya dipertanyakan. Sehingga kita terakhir cuma bisa mendoakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah kepada mereka insya Allah. Kemudian ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang seperti ini adalah motivasi lebih bagi kita. Sehingga di setiap malam, tanpa membedakan mana yang genap, mana yang ganjil, kita tetap berusaha untuk meraih malam Lailatul Qadar. Karena tidak rugi, karena kita beribadah, ya kan? Kita beribadah pada malam tersebut, bukan cuma nungguin pelototin mata, tidak, itu kan? Tapi kita beribadah. Bagaimana beribadahnya? Nanti kita akan jelaskan. Sehingga intinya kembali kepada tadi, yaitu kita maksimalkan di 10 terakhir, dari mulai malam pertama 10 terakhir, walaupun versi A, versi B, kita ikutin. Kita ikutin. Dengan tetap berusaha, berupaya untuk bisa mendapatkan pahala tersebut, untuk bisa mendapatkan kunci tersebut, karena dari sanalah kita akan bisa mendapatkan seluruh kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan. Kita nggak perlu disibukkan dengan yang namanya perbedaan-perbedaan tadi, tapi kita sibukkan diri kita untuk mencari kunci tersebut. Kita fokus untuk mencari kunci tersebut dimanapun adanya di 10 terakhir, karena itu akan nantinya menjadi bekal, modal buat kita untuk kita bisa mendapatkan anugerah yang ada di dalam bulan Ramadan.
Sehingga kisi yang berikutnya di 10 terakhir, di malam-malam yang ganjil, kemudian kisi yang berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya jangan sampai lewatkan yaitu 7 hari yang ke belakang. Kalau mungkin dari awal kita masih belum siap, malam 21, malam 22, malam 23 kita belum siap misalnya, belum masih yaitu panas sifatnya, belum full power, jangan sampai dilewatkan di 7 hari yang ke belakang. 7 hari yang ke belakang, berdasarkan hadis sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menjelaskan seperti itu, sehingga kita maksimalkan di 10 terakhir, di 7 hari terakhir di bulan Ramadan yang ada di 10 terakhir. Kisi yang keempat, ini yang harus lebih fokus. Ketika di sana ada persamaan di dalam mengawali bulan Ramadan tadi, berarti dia akan adanya 1 malam saja. Yaitu Nabi menekankan, jangan sampai kamu lewatkan malam 27. Malam 27. Berarti bisa kalau ada perbedaan di sini, yaitu malam ke-26 dan malam 27. Malam 26 dan malam 27. 26 27 bagi yang sebelah gitu kan. 27 buat malam yang kita ngikutin versi yang berikutnya. Subhanallah. Sehingga ini yang menjadi kisi-kisi daripada untuk kita bisa sama-sama meraih, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa yang harus kita lakukan kalau nanti berada di malam-malam tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk di 10 terakhir, beliau mensyariatkan kepada umatnya yaitu i'tikaf. I'tikaf. Tujuannya apa? Untuk bisa lebih memfokuskan kita, untuk bisa lebih memudahkan kita, untuk kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya ketika berada di i'tikaf. Untuk di malam-malam tersebut kita jangan sampai terlewat begitu saja, karena pada dasarnya kembali kepada tadi definisi daripada al-qadar. Orang-orang yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar nggak jamin dia itu yang berada di bulan Ramadan, yang sampai ke 10 terakhir. Nggak jamin sekalipun dia sudah i'tikaf, tidak jamin. Karena orang-orang yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar termasuk salah satu daripada takdir yang Allah Ta'ala tentukan, turunkan sejak malam Lailatul Qadar tahun yang lalu. Siapa yang nantinya akan mendapatkan anugerah karunia tersebut, list namanya sudah Allah turunkan sejak malam Lailatul Qadar tahun yang lalu. Subhanallah. Karena ini bentuknya anugerah karunia. Selain disampaikan ke bulan Ramadan adalah takdir Allah. Kemudian yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, ketentuan Allah. Tidak cukup hanya dengan usaha upaya kita, sehingga kita dari hari ini, setelah kita berada di bulan Ramadan, sebelum masuk di 10 terakhir, kita untuk lebih ekstra intensif lagi berdoa, mohon minta kepada Allah Ta'ala. Selain diberikan kekuatan untuk menyempurnakan Ramadan, kita mohon agar diberikan rezeki, anugerah, karunia untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena doa kita di bulan Ramadan, doa kita ketika menjelang buka, mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala, dan kita semua ditakdirkan orang-orang yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semuanya kembali kepada ketentuan Allah. Sehingga orang-orang yang nantinya akan mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak hanya orang-orang yang berada di masjid, yang sedang i'tikaf, tidak. Karena malam Lailatul Qadar terbuka bagi siapa saja, muslim, muslimah yang ada di masjid, yang sedang suci, yang tidak suci, yang sedang berada di jalan, sedang mau mudik, sedang berada di kendaraan, di mana saja, siapapun bagi mereka terbuka untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Karena itu adalah anugerah yang sebenar-benarnya dicari, ditunggu-tunggu, diraih dengan usaha, dengan segala macam bentuk cara untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena orang-orang yang bisa mengisi malam tersebut, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang yaitu menghidupkan dengan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh ikhlas, ketundukan, ketaatan kepada Allah, berharap pahala dari Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosa dia yang sudah lalu. Subhanallah. Selain dia akan masuk di dalam catatan orang yang beribadah selama seribu bulan. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau saya nanti mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya baca?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah dengan bentuk amalan yang sangat ringan, yang tidak mungkin daripada kita siapapun, dimanapun, bagaimanapun kondisinya, tidak bisa melakukannya karena sangat ringan. Subhanallah. Nabi mengajarkan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kalau engkau mendapatkan malam Lailatul Qadar, faqulu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Bacalah doa ini, bacalah zikir ini. Nabi nggak suruh melek semalam suntuk, suruh sujud semalam suntuk, suruh bangun sholat dan seterusnya, tidak. Nabi perintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha berdoa, mohon, minta kepada Allah. Siapa di antara kita yang nggak mampu berdoa? Siapa yang nggak bisa berdoa? Subhanallah. Kesempatan yang sifatnya sangat umum bagi siapa saja yang berada di masjid, ya kan, sedang iktikaf atau sedang di jalan, di rumah, sedang masak. Yang penting tadi dia tahu tentang panduannya. Kapan Lailatul Qadar itu? Berapa durasi waktunya? Subhanallah. Apa yang harus kita lakukan? Sehingga Lailatul Qadar sifatnya bisa diraih oleh siapa saja selama dia kembali kepada yang namanya ilmu, kembali kepada panduan tuntunan yang tepat. Termasuk salah satunya tadi doa yang Nabi ajarkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nggak perlu ditambah-tambah ya Karim, ya Karim, nggak ada. Ya Karim itu nggak tahu made in mana. Itu modifikasi, modifikasi, tambahan-tambahan yang nggak jelas. Subhanallah. Karena sebagian dari saudara kita suka modif-modif, apa aja dimodif. Subhanallah. Sampai yang namanya doa, ibadah, subhanallah, semua ditambah-tambahin, nggak jelas, nggak benar. Nabi sudah sempurna ajarannya. Doa yang diajarkan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha sudah sempurna itu doanya, nggak perlu ditambah-tambah ya Karim. Subhanallah. Sedih kadang-kadang minterin daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ntar kalau dikoreksi dikit, bid'ah nggak terima. Padahal dia sukanya nambah-nambahin. Subhanallah. Dia sukanya nambah-nambahin yang bukan daripada ajaran agama, bukan daripada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak merasa cukup dan merasa bangga apa yang sudah keluar dari lisannya Rasul? Kenapa kita masih mau pakai nambah-nambah lagi? Siapa beliau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap kalimatnya yang keluar dari lisannya dipantau, dibimbing oleh Allah Ta'ala, dan pasti itu adalah paling sempurna. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam doa itu bisa kita baca siapapun daripada kita, selain kita sejak malam, awal malam daripada malam Lailatul Qadar kita sudah sholat qiyam, sholat tarawih, atau misalnya kita mau tunda kepada di malam hari misalnya sholat qiyamnya, boleh-boleh saja, silahkan. Kembali kepada
yaitu mungkin keluasan waktu atau mungkin fitnya kita, silahkan, boleh-boleh saja. Tetapi nggak boleh dia modif-modif lagi. Contohnya misalnya dia sholat bersama imam 8 rakaat, nanti malamnya 3 rakaat. Nggak ada. Ini juga modifikasi juga nih. Subhanallah. Nggak ada yang namanya sholat-sholat dipotong-potong begitu tuh. Ajaran dari mana nih? Coba cari dalilnya, cari ajarannya, tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada. Nabi mengajarkan kepada umatnya Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat bersama imam, takbiratul ihram bersama imam, dia hendaknya juga salam sampai sholat yang terakhir, rakaat yang terakhir bersama imam, dia akan dicatat sama seperti bangun semalam full. Subhanallah. Ini hadisnya sahih. Tapi kalau pakai dipotong-potong, apalagi kadang-kadang dia masuk ngikut ke sono, sholatnya ngambil 8 doang, habis itu pulang. Ya Allah, nggak benar juga. Kalau kita memang condong kepada yang 23, silakan selesaikan dengan 23. Mudah-mudahan benar. Kalau kita memang mau ngikut yang 11, ikutin sampai selesai. Jangan ngikut sono, ngikut sini. Subhanallah. Apalagi yang kagak sholat sama sekali. Ini yang paling salah. Subhanallah. Kita harus komitmen dan harus pakai ilmu. Jangan pakai perasaan. Jangan pakai perasaan. Karena panduan kita jelas. Qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada malam Lailatul Qadar tadi. Setelah kita sudah tahu dengan panduan tuntunannya dan apa yang harus kita lakukan, dan Lailatul Qadar tersebut bisa diraih oleh siapa saja, oleh siapa saja daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana saja. Dan kita juga jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal kita. Kalau di Indonesia kira-kira yang mana ya? Ntar kalau di luar negeri Lailatul Qadar malam apa ya? Itu bukan urusan kita. Nggak usah jauh-jauh mikirin ke sono. Subhanallah. Bukan otoritas kita. Kita fokus kepada apa yang ada di depan kita. Jangan mikirin yang namanya tadi hitungan-hitungan, yang mikirin dengan tentang malam Lailatul Qadar di negeri lain atau di tempat lain. Subhanallah. Kita kembali kepada kisi-kisi tadi, kembali kepada kiat-kiat bagaimana meraih malam Lailatul Qadar. Yang terakhir, apa kira-kira tanda-tandanya? Ada yang tahu nggak? Apa sih tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu? Ada yang pernah ngelihat tahun lalu misalnya? Coba. Ada yang pernah tahu? Barakallahu fi. Gitu dia. Berarti udah sampai dikit-dikit ilmunya gitu kan? Subhanallah. Karena sepanjang perjalanan daripada kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah memberikan penjelasan tentang yaitu tanda Lailatul Qadar sebelumnya, tapi beliau menjelaskannya setelah terjadi. Setelah terjadi. Ada beberapa riwayat yang dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, termasuk juga daripada yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari setelah malam Lailatul Qadar, matahari itu terbit tanpa sinar. Kuat sekali, putih bagaikan bejana. Pengalaman, ada yang pernah ngelihat? Subhanallah. Biasanya jamaah yang pernah i'tikaf itu pasti yang ditunggu ini nih. Subhanallah. Kalau udah semalam ada tanda-tanda masuk malam ganjil, besok paginya kalau ada matahari, waduh pada ngeliatin semuanya. Masya Allah. Kalau yang ada pengalaman i'tikaf pasti akan ada seperti kondisi seperti yang tadi. Terbit tanpa sinar, seakan-akan bejana hingga meninggi. Subhanallah. Dia putih sekali. Subhanallah. Kalau cuaca nggak mendung, tapi kalau mendung udah habis nggak kelihatan. Kalau cuacanya mendung.
Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kami pernah membicarakan Lailatul Qadar di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bersabda, siapa di antara kalian yang masih ingat, yaitu ketika bulan terbit yang ia seperti separuh mangkok. Subhanallah. Terbitnya seperti separuh mangkok. Subhanallah. Dari Abdullah bin Abbas, dia menuturkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh dengan kelembutan, cerah, tidak panas, tidak pula dingin. Pada pagi harinya matahari tampak lemah dan memerah. Ini tanda-tanda yang dikumpulkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang munculnya lebih banyak setelah terjadinya, setelah terjadi. Ada beberapa tanda-tanda yang tidak benar. Pastinya ini juga kadang-kadang dijadikan dasar oleh sebagian daripada saudara-saudara kita. Sebenarnya ini tidak tepat, tidak benar. Di antaranya misalnya, kalau malam Lailatul Qadar ada sinar di mana-mana. Ada sinar di mana-mana. Terang, Masya Allah. Nggak ada yang gelap. Subhanallah. Ketika malam Lailatul Qadar, pohon-pohonan semuanya pada merunduk. Pada merunduk. Subhanallah. Ini semuanya bohong. Semuanya palsu. Kasihan tukang kebun. Iya kan? Subhanallah. Bagaimana pohonnya pada merunduk semua begitu? Subhanallah. Iya kalau yang balik lagi. Kalau nggak balik lagi, subhanallah. Semuanya tidak benar, bohong. Air laut menjadi manis, mati semua tuh ikan. Subhanallahiladzim. Bahkan ada yang lucu. Ketika malam Lailatul Qadar katanya, anjing nggak menggonggong. Pasti ada yang ngeracun ini, pasti udah. Subhanallah. Mana ada anjing gak menggonggong gitu kan? Karena dengan sebab malam Lailatul Qadar. Banyak beberapa riwayat-riwayat yang sifatnya adalah berita-berita hoax, bohong, lemah, bahkan sampai kepada yang palsu tentang malam Lailatul Qadar. Kembalilah kepada tuntunan, kembalilah kepada panduan, kembalilah kepada dasar-dasar yang kuat, yang cahaya sumbernya datangnya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Silakan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi panduan, tuntunan buat diri kami khususnya dan juga buat kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan ibadah Ramadan kita dari hari pertama sampai hari ini nanti sampai selesai semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah taala memberikan karunia rezeki kepada kita, yaitu daripada hamba-hambanya yang berada di bulan Ramadan yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Yang benar datangnya dari Allah taala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah taala memaafkan kami, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.